Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alvando dengan NPM G1B020104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek struktur beton lanjut, yaitu di tempat magang saya atau di proyek rehabilitasi sarana dan prasarana di kawasan Kedung Kejati Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi tentang struktur beton. Di sini saya akan menampilkan slide materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek struktur beton lanjut dengan judul proyek rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan Gedung Kejati Bengkulu. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai beton. Beton merupakan satu kesatuan yang homogen. Beton ini didapatkan dengan cara mencampur agregat halus atau pasir, agregat kasar atau kerikil, atau jenis agregat lain dan air, dengan semen Portland atau semen hidrolik yang lain. Kadang-kadang dengan bahan tambahan aditif yang bersifat kimiawi atau fisikal dengan perbandingan tertentu, sampai menjadi satu kesatuan yang homogen. Campuran tersebut akan mengeras seperti batuan. Pengerasan terjadi karena peristiwa reaksi kimia antara semen dengan air. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur beton. Struktur beton adalah suatu sistem konstruksi yang menggunakan material beton sebagai bahan utamanya. Beton memiliki kekuatan yang cukup tinggi, sehingga dapat digunakan untuk membangun berbagai macam struktur, baik itu gedung, jembatan, maupun bangunan-bangunan lainnya. Dalam struktur beton, material beton akan dibentuk menjadi berbagai macam bentuk seperti batu bata, blok beton, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, struktur beton juga dilengkapi dengan beberapa bagian penting seperti besi, tulangan, dan pasir agar dapat meningkatkan kekuatannya. Bagian-bagian struktur beton. Yang pertama, balok beton. Balok beton merupakan salah satu bagian penting dari struktur beton bertulang. Balok-balok ini terbuat dari campuran pasir, kerikil, semen, dan air yang dipadatkan dan dirancang untuk menahan beban tekan atau tarik. Selain itu, balok-balok juga digunakan untuk membagi ruangan atau area pada struktur beton bertulang. Yang kedua, tulang besi. Tulang besi adalah bagian penting lainnya yang digunakan untuk memperkuat struktur beton bertulang. Tulang besi berfungsi untuk menahan gaya tarik dan tekan pada beton, sehingga memberikan kekuatan dan ketahanan yang lebih baik. Biasanya, tulangan besi disebut juga dengan nama rebar atau wire mesh. Yang ketiga, batu bata. Batu bata merupakan bagian tambahan yang sering digunakan untuk memberikan struktur tambahan pada beton. Batu bata biasanya digunakan untuk meningkatkan stabilitas dan ketahanan struktur. Yang keempat, mortar. Mortar adalah campuran semen, pasir, dan air yang digunakan untuk menghubungkan batu bata, balok-balok beton, dan tulangan besi di dalam struktur beton bertulang. Mortar membuat hubungan antara komponen-komponen struktur ini menjadi lebih kuat dan kokoh sehingga menjamin ketahanannya terhadap gaya tekan atau tarik yang dialaminya. Jenis-jenis struktur beton. Yang pertama itu ada struktur beton prategang. Struktur beton prategang merupakan salah satu jenis struktur beton yang dapat digunakan untuk membangun sebuah bangunan struktur terdiri dari beberapa bagian, yaitu balok-balok dan kutub-kutub beton. Balok-balok ini biasanya dipasang dengan menggunakan besi pengikat atau paku baut agar lebih stabil. Yang kedua, struktur beton bertulang. Struktur beton bertulang adalah jenis struktur beton yang menggabungkan tulangan logam dan komponen
bahan beton dalam rangka suatu bangunan tertentu. Tulangan-tulangan tersebut berfungsi untuk memberikan kekuatan ekstra pada struktur beton. Yang ketiga, struktur beton precast. Struktur beton precast adalah jenis struktur beton yang telah dipasang di tempat lain dan kemudian dipindahkan ke lokasi konstruksi untuk membangun sebuah bangunan. Strukturnya terdiri dari beberapa bagian, yaitu balok-balok, kutub-kutub, dan lain-lain. Di sini, di dalam proyek rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan Gedung Kejati Bengkulu, yaitu Gedung Arsip, untuk mutu beton yang digunakan dalam beberapa item pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pekerjaan beton tidak bertulang. Beton mutu 14,5 MPa K175 lantai kerja pondasi dengan ukuran 5 cm. Yang kedua, beton mutu 14,5 MPa K175 lantai kerja pondasi dengan ukuran 5 cm. Beton mutu 14,5 MPa K175 lantai kerja sloof dengan ukuran 5 cm. Yang keempat, beton mutu 14,5 MPa K175 lantai kerja lantai dasar dengan ukuran 5 cm. Untuk pekerjaan beton bertulang, yang pertama itu ada pekerjaan bor pile. Pekerjaan bor pile ini menggunakan mutu beton 21,7 MPa dengan K250. Pekerjaan pondasi plat menggunakan beton mutu 21,7 MPa K250. Pekerjaan kolom pedestal dengan ukuran 30 per 30 cm pondasi plat menggunakan mutu beton 21,7 MPa K250. Untuk pekerjaan pondasi tangga, beton mutu 21,7 MPa dengan K250. Pekerjaan balok utama dengan ukuran 20 per 40 cm menggunakan beton mutu 21,7 MPa K250. Pekerjaan balok dengan ukuran 15 per 30 cm menggunakan beton mutu 21,7 MPa K250. Pekerjaan plat lantai dasar menggunakan beton mutu 21,7 MPa K250. Untuk pekerjaan plat lantai menggunakan beton dengan mutu 21,7 MPa K250. Untuk pekerjaan tangga menggunakan beton mutu 21,7 MPa dengan K250. Di sini ada video untuk pembuatan betonnya dengan menggunakan alat pengaduk beton. Itulah tadi penjelasan mengenai proyek struktur beton lanjut. Eh, ada beberapa penjelasan baik itu beton, struktur beton, dan juga beberapa mutu beton yang digunakan dalam proyek rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan Gedung Kejati Bengkulu. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.